Hai, semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Lagi-lagi pembahasan kita kali ini seputaran tentang soal-soal sejarah zaman praksara. Tapi kali ini part yang kedua ya. Silahkan disimak, kita bahas secara bersama-sama. Oke, soal nomor satu. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa manusia praksara telah mengenal kesenian sejak masa berburu dan meramu tingkat lanjut adalah option bagian A. Lukisan cap tangan pada dinding gua. B. Patung-patung kuno yang ditemukan di sekitaran gua. C. Pahatan gambar binatang pada menhir dan sarkofagus. D. Ukiran-ukiran pada kapak pendek dan kapak Sumatera. Oke, kita lihat soalnya. Di sini ditanya eh, sama kita itu tentang mengenal kesenian. Kesenian pada masa sejak berburu dan meramu tingkat lanjut. Berarti berburu dan meramu tingkat lanjut ini adalah masa di mana kehidupan masa praaksara masih berpindah-pindah. Berarti di sini masih sangat sederhana. Kalau hidup berpindah-pindah, berarti di sini kita bisa review bahwasannya kehidupan masa praksara itu tinggal di gua-gua. Nah, salah satu gua yang terdapat merupakan hunian pada masa zaman praksara ada di Sulawesi Selatan. Nah, di gua tersebut ada lukisan cap tangan manusia purba. Jadi, lukisan cap tangan tersebut merupakan gambaran alat komunikasi yang digunakan pada saat zaman praksara. Jadi, lukisan cap tangan ini memiliki nilai keindahan, ada nilai seninya gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu bisa kita lihat lukisan cap tangan pada dinding gua-gua. Jadi inilah yang pertama kali peradabannya ya, bagian A jawabannya. Kemudian kalau bagian B patung-patung belum ya, apalagi bagian C pahatan, belum mengenal pahatan di sana. Bagian D ukiran pada kapak pendek ini enggak. Kalau kapak pendek ini udah tidak tidak termasuk lagi pada masa berburu dan meramu pada masa praksara. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah A, lukisan cap tangan pada dinding gua. Oke, soal nomor 2. Pada masa hidup menetap atau disebut dengan istilah sedentar, manusia praksara di Nusantara sudah dipastikan dapat memproduksi makanan sendiri atau disebut dengan istilah food production. Nah, hal tersebut dilakukan melalui cara titik-titik. Kita lihat dulu optionnya ya. Bagian A, meramu makanan di sekitar sungai. B, menangkap ikan di sungai. C, berburu di padang rumput. D, berladang dan beternak. Oke, kalau pada masa kehidupan praksara dengan istilah sedeter artinya adalah sudah memiliki tempat tinggal tetap dan masyarakat sudah mengenal dengan istilah pola hunian tetap. Jadi, apa sih sebenarnya dulunya masyarakat praksara atau manusia-manusia purba kenapa dulu berpindah-pindah? Karena mereka belum mengenal yang namanya cara mengolah makanan. Jadi, untuk bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya, maka mereka akan mencari makan makanan yang ada tersedia di alam. Berbeda dengan yang sudah menetap. Kalau sudah menetap, berarti manusia sudah mengenal yang namanya food producing. Artinya adalah sudah bisa memproduksi makanan sendiri. Dan di sini manusia sudah membangun perkampungan sebagai tempat tinggal tetap. Dan sudah berladang dan membuka lahan-lahan pertanian. Salah satunya adalah contohnya menanam padi gitu ya. Nah, jadi jawabannya bisa kita lihat di sini salah satu ya ciri pada masa sedenter atau food production itu bisa kita lihat A. Meramu makanan, nggak lagi ya. B. Menangkap ikan di sungai, tidak lagi. Ini masa berpindah-pindah. C. Berburu di padang rumput, tidak berburu lagi. Jadi bagian D. Berladang dan beternak. Jadi di sini yang paling tepat jawabannya adalah D. Berladang dan beternak. Gitu ya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri masyarakat praksara di bawah ini. Yang pertama, bertempat tinggal tetap atau disebut dengan istilah menetap.
Nomor 2, peralatan hidup sangat sederhana. Nomor 3, mengusahakan kerajinan. Yang keempat, berkelompok kurang dari 10 orang. Dan yang kelima, melakukan kegiatan bercocok tanam. Yang jadi pertanyaannya adalah, berdasarkan keterangan di atas yang merupakan karakteristik masa bercocok tanam adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Oke, yang jadi pertanyaan adalah, yang ditanyakan itu ciri-ciri karakteristik ya, karakteristik pada masa bercocok tanam. Berarti ini pada masa sedenter atau sudah hidup menetap gitu ya. Oke, yang pertama bertempat tinggal, ya betul ya. Nomor 2, peralatan hidup sangat sederhana. Peralatan hidup sangat sederhana. Kemudian, ini bisa ya, peralatan hidup sangat sederhana. Kemudian nomor 3, mengusahakan kerajinan. Udah bisa ya. Nomor 4, berkelompok kurang dari 10. Enggak. Kalau yang berkelompok kurang dari 10 itu adalah masa berpindah-pindah. Kemudian nomor 5, melakukan kegiatan bercocok tanam. Ini benar ya. Jadi, jawabannya itu adalah 1, bertempat tinggal tetap, kemudian 3, mengusahakan kerajinan, dan 5, melakukan kegiatan bercocok tanam. Jadi, jawabannya itu adalah 1, 3, dan 5. Gitu ya. Jadi, jawabannya adalah bola. Oke, berikutnya nomor 4. Setelah dikenalnya teknik bercocok tanam, terjadi beberapa perubahan pola hidup seperti yang disebut di bawah ini. Kecuali, gitu ya. A. Cara hidup menetap dengan cara membangun perkampungan. B. Mengembangkan peternakan untuk menunjang kebutuhan daging. C. Meninggalkan penggunaan semua peralatan berbahan batu dan tulang. D. Kebutuhan makanan menjadi tercukupi sehingga populasi manusia semakin meningkat. Kita lihat dulu soalnya. Di sini kita dinyatakan setelah manusia mengenal bercocok tanam, ada perubahan pola hidup gitu ya. Apa kira-kira pola hidup yang berubah setelah manusia mengenal bercocok tanam? Tetapi yang ditanya adalah kecuali. Berarti A. Cara hidup menetap dengan cara membangun perkampungan. Benar. Tapi karena ditanya yang salah, maka kita akan mencari yang salah. B. Mengembangkan peternakan untuk menunjang kebutuhan daging. Benar ya? Meninggalkan penggunaan semua peralatan berbahan batu dan tulang. Ini baru salah. Karena sampai sekarang, udah hidup kita yang milenial yang sekarang pun masih tetap menggunakan peralatan batu dan tulang gitu ya. Jadi walaupun kehidupan kita yang milenial sekarang, yang modern sekarang, batu tersebut sama tulang tidak kita lupakan. Jadi masih ada sampai sekarang kegunaannya walaupun sudah beralih fungsi gitu ya. Jadi kalau batu yang dulu digunakan sebagai benda pemujaan, sebagai meja gitu ya, sekarang berubah. Ada yang menjadi tempat duduk, ada yang menjadi pot bunga gitu ya. Ada menjadi ulekan yang untuk mengulek bumbu-bumbu gitu ya. Baru-baru ini kita mengenal istilah blender. Kalau nenek-nenek kita, orang tua kita dulunya masih menggunakan ulekan yang terbuat dari batu dan rasanya jauh lebih nikmat gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah cacing. C. Meninggalkan penggunaan semua peralatan batu. Jadi sebenarnya masih menggunakan gitu ya. Karena kita ditanya untuk mencari yang salah, berarti yang kecuali, berarti jawabannya cacing. Jadi tidak ditinggalkan sebenarnya, tetapi masih ada gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah C. Nomor 5. Dikenalnya teknik bercocok tanam telah membuat manusia mengatasi kebutuhan makanan, sehingga manusia memiliki banyak waktu luang untuk mengembangkan hal-hal di bawah ini, kecuali. Lagi-lagi ditanya pengecualian. A. Sistem kepercayaan termasuk pelaksanaan upacara pemujaan. B. Pembuatan peralatan hidup yang lebih sempurna. C. Membentuk sistem politik berupa kerajaan. D. Pembuatan bangunan-bangunan besar. Oke, kita lihat lagi soal nomor 5.
Dikenal teknik bercocok tanam telah membuat manusia mengatasi kebutuhan makanan, betul ya, sehingga manusia memiliki banyak waktu luang untuk mengembangkan hal-hal di bawah ini. Jadi gini, setelah manusia pola pikirnya sudah berubah, sudah bertambah, bahkan bercocok tanam sudah tahu, berarti akan ada hal-hal yang bisa dilakukan manusia lebih dari yang biasa gitu ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah hal-hal apa saja yang dilakukan manusia, perkembangan apa saja gitu ya. Akan tetapi kecualinya gitu ya. Kalau A, sistem kepercayaan termasuk pelaksanaan upacara pemujian ini benar ya. Jadi sudah mulai zaman praksara manusia atau masyarakat Indonesia Nusantara sudah mengenal yang namanya kepercayaan, animisme dan dinamisme dengan cara melakukan upacara pemujaan gitu ya. Kemudian bagian B, pembuatan peralatan hidup yang lebih sempurna. Ini jelas ya. Dan setelah penggunaan batu dan masyarakat sudah mulai mengolah logam dan besi. Jadi itulah peralatan hidup yang sampai sekarang masih digunakan gitu ya. Kemudian bagian C, membentuk sistem politik berupa kerajaan. Ini yang salah gitu ya. Karena kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praksara belum ada namanya istilah kerajaan. Kerajaan itu masuk di Indonesia setelah masuknya peradaban Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi jawabannya adalah cacing. C, itulah yang salah gitu ya. Belum mengenal kerajaan masyarakat pada masa praksara gitu ya. Mereka masih hidup berkelompok dan sistem pemerintahannya itu adalah primus inter pares dan demokrasi gitu ya. Primus inter pares yang dimaksud adalah mereka akan memilih pemimpinnya itu, seorang leader itu yang benar-benar memiliki kemampuan melindungi anggota-anggota kelompok dan ini dipilih secara terbuka, secara suara terbanyak gitu ya. Jadi yang akan menjadi pemenang tadi itu adalah yang dipercayai sebagai sosok yang bisa melindungi semua anggota gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah C, kecuali gitu ya. Kerajaan. Jadi belum ada kerajaan pada masa praaksara. Kemudian kita bahas nomor 6. Pengertian yang tepat untuk menjelaskan zaman perundagian adalah zaman perundagian ini adalah zaman di mana masyarakat sudah mengenal namanya mengolah logam gitu ya. Itu ciri khasnya. Nah, kita lihat option A. Zaman dikenalnya teknik membuat bangunan batu besar yang digunakan untuk sarana pemujaan. B. Zaman dikenalnya spesialis kerja khususnya teknik mengolah barang dari logam. C. Zaman dikenalnya teknik mengolah barang dari batu. D. Zaman dikenalnya tulisan. Oke, ingat ya, caption masa perundagian ini adalah masa, ingat tadi yang saya bilang, masa dengan peradaban manusia mengenal teknik pengolahan logam. Dan di sini sudah harus ada spesialis pembagian kerja untuk laki-laki dan untuk perempuan. Karena untuk mengolah logam ini harus ahlinya gitu ya. Jadi cocok nggak jawaban A ini? Dikenalnya teknik membuat batu besar. Salah ya. B. Zaman dikenal spesialis kerja khusus teknik mengolah barang dari logam. Jadi jawabannya adalah B. Karena ini cocok masuk ke dalam gitu ya. Kalau C bukan lagi ya. D apalagi. D ini zaman dikenal tulisan. Tulisan itu masuk ke Indonesia setelah masuknya peradaban Hindu dan Buddha di Indonesia. Kalau zaman praksara belum mengenal tulisan. Dari segi namanya aja pra-aksara. Pra belum aksara tulisan. Berarti zaman belum mengenal tulisan. Berarti opsi jawaban yang benar adalah B, bola gitu ya. Selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Penemuan fosil Meganthropus paleojavanicus yang dianggap sebagai jenis manusia tertua di Nusantara merupakan hasil kerja dari paleontolog yang bernama A. Von Koenigswald, B. Eugene Dubois, C. Terhard, D. T. Jacob. Oke. Fosil Meganthropus paleojavanicus merupakan manusia purba tertua di Pulau Jawa. Meganthropus artinya adalah manusia bertubuh besar. Paleo
tertua Javanicus di Pulau Jawa. Jadi Meganthropus paleojavanicus ini artinya adalah manusia bertubuh besar tertua di Pulau Jawa. Dan ini ditemukan kurang lebih 1 sampai dengan 2 juta tahun yang lalu oleh si von Koenigswald tepatnya di daerah Sangiran antara 1936 dan 1941. Dari mana ini diketahui? Dari ditemukannya tulang tengkorak. Jadi, tulang tengkorak dengan ditemukannya rahang atas dan rahang bawah jenis Meganthropus paleojavanicus. Tapi yang menjadi pertanyaan soal adalah nama orang yang menemukannya. Berarti udah pasti tahu dong jawabannya apa? Jawabannya adalah von Koenigswald, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Berikut ini yang tidak termasuk jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah titik-titik. A. Pithecanthropus robutus. B. Sinanthropus pekinensis. C. Homo florensis. D. Homo wajakensis. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis manusia purba di Indonesia, akan tetapi yang ditanya yang bukan berasal dari Indonesia. Nah, jadi jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia itu banyak ya. Nah, jadi dari sini kita melihat yang mana sih yang bukan jenis manusia purba yang berasal dari Indonesia. Nah, kalau A. Pithecanthropus robutus, ini merupakan jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. B. Sinanthropus pekinensis, ini tidak ditemukan di Indonesia. Berarti jawabannya itu boleh ya. Kalau C. Florensis, Homo florensis ini ditemukan di daerah Flores. Homo wajakensis apalagi ini jenis manusia purba yang ditemukan di Wajak di Indonesia. Berarti jawabannya yang bukan berasal dari Indonesia itu adalah B. Sinanthropus pekinensis, gitu ya. Sekarang kita bahas nomor 9. Fosil manusia purba jenis Pithecanthropus erectus ditemukan di daerah titik-titik. A. Trinil. B. Blora. C. Sangiran. D. Sampung. Fosil manusia jenis Pithecanthropus erectus merupakan jenis manusia purba yang berjalan tegak. Ini merupakan jenis manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubois. Tepatnya ditemukan di daerah Trinil, gitu ya. Jadi penemunya ini adalah Eugene Dubois. Jadi jawabannya itu adalah ayam, gitu ya, di daerah Trinil. Kalau Meganthropus paleojavanicus tadi ditemukan daerah Sangiran, tapi si Pithecanthropus erectus ini ditemukan di daerah Trinil oleh si Eugene Dubois. Jadi jawabannya adalah ayam. A, gitu ya. Sekarang nomor 10. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk-bentuk kebudayaan yang telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa praaksara adalah titik-titik. A. Pelayaran dan pembuatan perahu. B. Pembuatan candi sebagai sarana pemujaan. C. Teknik pembuatan alat logam dan teknik pertanian. D. Kepercayaan terhadap adanya kehidupan setelah kematian. Berikut ini, kalau kita review lagi pertanyaannya, yang tidak termasuk bentuk kebudayaan yang telah dikenal masyarakat Nusantara sejak zaman praksara. Berarti ini yang bukan kebudayaan masyarakat praksara ya. A. Pelayaran dan buatan perahu. Jadi kalau zaman praksara sudah mengenal membuat perahu. Berarti A ini jawabannya bukan itu jawabannya. Benar, tapi bukan ini jawabannya. Karena yang ditanya adalah yang tidak. Berarti yang kecuali gitu ya. Bagian B, pembuatan candi sebagai sarana pemujaan. Pembuatan candi sebagai sarana pemujaan ini salah. Jadi, masyarakat Indonesia belum mengenal pembuatan candi. Pembuatan candi itu di Indonesia berkembang setelah masuknya Indonesia masa kerajaan, gitu ya. Masuknya peradaban Hindu dan Buddha. Kemudian C, teknik pembuatan alat logam dan teknik pertanian ini sudah dikenal. D. Kepercayaan terhadap adanya kehidupan setelah kematian. Ini juga. Jadi jawabannya adalah pula, gitu ya. Oke. Sekian dan terima kasih seputaran pembahasan tentang zaman praksara part yang kedua. Ikuti di season selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.